Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian pagi ini masih melanjutkan tentang menyembelih. Problema-problema yang timbul karena menyembelih. Pertama, adzibhu li ghairillah, menyembelih bukan karena Allah. Wa iraqatud dami haywan ala wajhi taqarrub li ghairillahi ta'ala, yaitu menumpahkan darah hewan, ya, motivasinya mendekatkan diri bukan kepada Allah. Au dzikrin, atau menyebut ghairasmihi ta'ala alaihi, menyebut nama lain, ya, selain Allah. Jadi waktu menyembelih tidak, atau menyebut nama lain selain Allah. Wa yashmil zibha lil anbiya, begitu juga termasuk di dalamnya menyembelih, menyebut nama nabi, ya. Wal malaikati, malaikat, wal aulia, dan wali-wali. Contohnya demi Abdul Qadir Jailani, contohnya demi Syekh Abdul Qadir Jailani wa ghairahum, dan lain-lain. Ya, au bi asmaihim, atau nama-namanya. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, wa amma zabhu li ghairillah fal muradu bihi ayadzbaha bismi ghairillahi ta'ala. Adapun menyembelih bukan kepada Allah adalah menyembelih menyebut nama selain Allah. Kaman dzabaha lisanam, seperti orang yang menyembelih untuk berhala. Awis salib, atau salib. Auli Musa, untuk Nabi Musa. Auli Isa, atau Isa sallallahu alaihi ma. Aulil kahana wa nawidzalika, atau untuk dukun. Wa dzabhu li ghairillah taqarruban wa ta'ziman minasyirkil akbar al-munaqid li millatil Islam. Menyembelih bukan untuk Allah dalam bentuk pendekatan, taqarrub, dan pengagungan, itu termasuk syirkul akbar, syirik besar. Ya, syirik itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Bedanya apa? Kalau syirik besar dianggap keluar dari Islam. Tapi kalau kecil nggak keluar. Contohnya riya. Riya itu pengen membungkus ibadah dengan bungkusan yang bagus, tapi niatnya bukan karena Allah, karena orang. Ya, dia berbuat begitu karena orang. Nah, itu namanya riya. Nah, riya ini syirkul asghar, syirik kecil, tidak menyebabkan orang keluar dari Islam. Tapi urusan salah menyembelih itu bisa menyebabkan orang keluar. Nah, orang yang keluar dari Islam namanya murtad, bahasa lain ya. Wa huwa mimma uhilla bihi li ghairillah. Inilah yang dimaksud dengan uhilla. Uhilla itu ditahlili. Tahlil itu apa? Menyebut nama Tuhan dengan keras.
namanya tahlil. La ilaha illallah itu ya. Tapi ini bukan Allah yang disebut. Ya, jadi disebut bukan demi Lata, demi Uzza. Di zaman dulunya begitu. Wa tahrimu ma'lumun minad din bidarurah. Keharaman menyembelih seperti ini itu sudah dimaklumi dalam agama Islam. Fa inna dzabha min azamin ibadat allati syara'aha Allah ta'ala li ibadi. Karena menyembelih ini juga dianggap perbuatan yang ibadah, ya, termasuk ibadah yang disyariatkan. Wa amarahum bi ikhlasil qasilahu fiha kama qala ta'ala, dan Allah menyuruh kita menyembelih itu karena ikhlas. Ayatnya adalah surat Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Qala Ibnu Taimiyah wal muslim lau dzabaha li ghairillah aw dzabaha bismi ghairillah lam yubah. Seorang muslim, kata Ibnu Taimiyah, kalau menyembelih menyebut nama selain Allah, maka ya menyebut nama selain atau menyebut selain Allah atau nama selain Allah, maka tidak boleh menyebut nama selain Allah. Wa in kana yakfur bidzalik, meskipun dia kufur, dia nggak percaya, tapi kalau dia nyebut, ya, waktu nyembelih nyebut, dia nggak percaya tapi dia nyebut, itu tetap tidak boleh. Nah, ini persoalannya nggak dibahas oleh ulama. Kalau diem, ini kan nyebut ini, ya. Jadi yang nggak boleh itu menyembelih menyebut nama selain Allah. Sekarang kalau muslim menyembelih diam, nyebut Allah juga enggak, nyebut selain Allah juga enggak. Nah, diamnya kenapa? Ya bisa jadi yang disembelih terlampau banyak, lupa. Nggak tahu tuh tukang ayamnya di pasar, yang disembelih kan ratusan, bisa ribuan. Satu-satu, saking pegelnya, klekek. Nggak nyebut lagi. Yang nggak boleh itu menyebut nama selain Allah, yang nggak boleh. Maka ketika fenomena seperti itu terjadi khilafiyah. Ya, afdolnya memang nyebut, ya, yang utama nyebut. Tapi kalau kelupaan boleh nggak? Kalau kelupaan mungkin dimaafkan. Tapi kalau sengaja gimana? Nggak nyebut, diem aja. Maka itu ada dua fenomena. Ini yang menyebabkan halal itu menyebut atau orangnya. Sekarang ada muslim, ya, afdolnya sih seorang muslim menyebut nama Allah, Bismillah, Allahu Akbar, foto, itu idealnya begitu. Nah, sekarang menyebut tapi orang kafir, penyembelihnya orang kafir. Ya, contohnya ada seorang majikan menyuruh bawahannya, kebetulan bawahannya non muslim, yes, coba sembelih. Waduh, saya kan bukan muslim. Udah, Bismillah Allahu Akbar. Sebut aja waktu menyembelih, Bismillah Allahu Akbar. Gimana? Yang menyembelih bukan muslim. Yang kedua, tadi itu, muslim yang menyembelih, tapi nggak nyebut. Yang tidak ideal. Maka banyak ulama memilih orang. Yang penting orangnya. Idealnya mah tadi nyebut. Tapi sekarang seorang muslim menyembelih tidak nyebut. Halalkah? Nah, itu. Banyak ulama mengatakan halal. Apalagi lupa, ya. Tuh, katanya gitu. Dibanding dengan tadi, menyebut sih nyebut, tapi bukan muslim. Kita lanjut. Kemudian yang kedua, hukmu dzabhi lillahi ta'ala bimakan yudbahu fi li ghairillah. Tempatnya salah. Tempat menyembelih sekarang. Kalau tadi itu caranya. Nyebut nggak nyebut, ya kan? Sekarang tempat penyembelihannya, ya. Disembelih di tempat yang biasa disembelih untuk berhala, untuk dewa-dewa.
Ya, jadi tempat penyembelihannya dipilih tempat yang biasa dipakai untuk pemujaan. Tapi sesuai, yang belinya sesuai. Muslim, bismillah, cuma tempatnya salah. Au bimakani yaqamu fi idun min ayadil jahiliyah, atau di situ biasa diselenggarakan ya perayaan dari agama lain. Ada perayaan agama lain di situ. Nah, boleh nggak? Ya sama dengan begini, menyembelih dilakukan oleh muslim di pura contohnya, atau di pelataran pura yang biasanya dipakai untuk persembahan. Nah, kalau menurut hukum tuh nggak boleh. Ya, jadi bukan caranya saja, tempatnya salah juga nggak boleh. Lima kana dzibhu lillahi ta'ala ibadatun qurbah wa qurbah, karena penyembelihan menurut ajaran Islam itu adalah ibadah dan pendekatan diri, yataqarrab biha ilallah, pendekatan kepada Allah. Faqad ihtatalaha syar'ul mutahhar li adaiha ala akmal wujuh, karena itu syariat menuntun agar kita menjalankannya dengan sempurna mungkin, sesempurna mungkin. Wa adharuha ubudiyatan wa ikhlasan lillah, dan harus menampakkan ubudiyah pada Allah, jangan bercampur dengan yang lain. Wa dzalika binayani dzabhi lillahi ta'ala bimakan yudbau fihi li ghairillah, karena itu syariat melarang seseorang menyembelih di tempat yang salah, ya, di tempat yang biasa dipakai untuk menyembelih sesajen, atau di tempat yang biasanya dirayakan oleh agama lain. Saddan lidzari'ah, tujuannya apa? Melakukan saddan lidzari'ah, tindakan preventif. Nah, nanti akan ada kesan kita menghormati mereka. Itu kesannya tidak boleh. Kesannya apa? Saddan lidzari'ah syirki wa himatul lijinabi tauhid, dan menjaga ketauhidan. Wa muba'atu li ahli tauhid an musyabati musyrikin fi dzabhi li'ubu ma'buwatim, dan menjauhkan ahli tauhid dari musyabahah, meniru-niru. Ya, karena Islam tuh semuanya punya. Ya, dengan menjalankan Islam itu tidak perlu niru, semuanya ada. Dalam Islam ini mandiri betul-betul ya, tidak pernah dompleng pada orang lain. Dia punya. Kama dalala dzalika hadis Tsabit bin Dhahhak al-mutaqaddim. Wa syahid minal hadis li hadhihi masalah qauluhu, karena Nabi pernah bersabda kepada Dhahhak, ya, Dhahhak seorang sahabat minta izin menyembelih. Lalu Rasulullah bertanya, hal kana fiha wasan, di sana ada berhala enggak? Min awsanil jahiliyah yu'badu, ada enggak berhala yang diibadati, yang disembah di sana? Ada berhala enggak? Terus yang kedua Rasulullah bertanya, hal kana fiha idun min a'yadihim, di situ suka dipakai perayaan enggak? Perayaan agama lain. Nah, ini dua yang ditanya oleh Rasulullah. Ada berhala enggak? Ada perayaan enggak? Adapun kalau dalam surat Al-Baqarah yang menceritakan tentang haji, faman hajjal baita awi'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Barang siapa yang haji atau umrah, maka tidak masalah untuk tawaf di antara keduanya. Tawaf di sini bukan tawaf keliling, tapi sa'i. Ya. Boleh enggak sa'i antara Safa dan Marwah? Kok ayat itu mengatakan tidak apa-apa? Apakah berarti sa'i ini hukumnya sunnah? Sa'i tidak ada yang sunnah. Kalau tawaf ada. Ya, karena sa'i itu selalu paket, nggak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau tawaf ada yang berdiri sendiri. Kita bukan haji, bukan umroh, tawaf sengaja bisa. Tapi kalau sa'i sendiri nggak ada. Sa'i pasti bagian dari umrah atau bagian dari haji.
Tidak mungkin sa'i sendiri itu enggak. Sama dengan enggak haji, enggak umroh, tahu-tahu kita cukur. Tapi kalau kita cukur ini bukan karena itu. Tahu-tahu cukur ini. Tahallul katanya. Apa tahallul haji umroh enggak? Ya, atau kita khusus di Arafah saja. Kecuali untuk sekedar melihat, pengen tahu kayak apa di Arafah itu kan, kita ke sana. Bukan di wayahnya haji. Kan Arafah itu suatu tempat yang hanya dipakai setahun sekali. Arafah itu cuma untuk tanggal 9. Sisanya nggak ada. Ya. Jadi di Arafah itu waktu tanggal 9, doa-doa diijabah. Lalu kita terinspirasi, lah doa saya supaya diijabah ke sana. Tapi bukan wayahnya haji. Tidak diterima. Ya, tidak ijabah, tidak mustajab doanya kalau bukan tanggal 9. Begitu juga di Mina. Mina cuma kepake 3 hari. 11, 12, 13. Jadi ada tempat yang kepake setahun sekali. Ada tempat yang kepake 3 hari setahun. Tapi katanya sekarang saking penuhnya dibangun, diperluas. Mina Jadid kan. Mina baru. Ya, sama dengan pasar baru, pasar lama. Jadi mulai dan nggak seperti dulu katanya. Sekarang dibuat apartemen, Pak. Jadi nggak ngeglosor lagi, nggak di tenda lagi, tapi di apartemen. Karena prinsipnya kan nginep, mabit kan. Yang nginep nggak harus di tenda, agak keren kenapa gitu, di hotel gitu. Nginepnya di hotel. Ya seperti kita dulu lah. Di zaman Nabi Ibrahim, Safa dan Marwah itu kan bukit, outdoor, panas. Sekarang mah mirip jalan di mall aja itu. Karena sih bolak-balik doang. Di mall aja ada AC-nya, ininya keramik. Nah, dulu apa ayat yang berkaitan dengan la junaha alaihi ayat, tidak apa-apa untuk tawaf. Karena pada Safa dan Marwah itu banyak patung. Jadi sahabat tuh risih ketika mendapat perintah itu gimana ya? Saya kalau berkeliling nanti dianggapnya menghormati patung. Maka turun ayat, ya, la junaha, tidak ada masalah. Ya, karena Anda melakukannya berdasarkan perintah Allah. Sama dengan mencium Hajar Aswad. Kita tidak boleh menghormati benda apapun. Tapi berhubung Rasulullah nyuruh mencium, maka dicium. Ya, ada 2 tempat di Ka'bah itu yang didekati oleh Nabi. Satu rukun Yamani, yaitu pojok sebelum Hajar Aswad. Kalau rukun Yamani, sunahnya dielus, nggak dicium. Tapi kalau Hajar Aswad lebih istimewa, ya dipegang, ya dielus. Ya, dipegang, dielus, dicium. Bahkan kalau kita jauh, nggak berhasil megang, kita mengucapkan apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Salam aja. Karena dianggapnya tangan Allah di bumi. Tapi harus difahami dengan akidah ya. Kita kembali ke sini. Jadi kalau tempatnya tidak sesuai, maka merujuk kepada sabda Nabi, apa di sana ada berhala, apa di sana suka diselenggarakan perayaan dari agama lain, nah ini akan menimbulkan dugaan, wah, untuk untuk dewa, nah gitu kan, nanti kesannya begitu. Itu yang kedua ya. Sekarang yang ketiga, wal hikmatu minan nahyi an dzalika tatajalla fil amr. Apa hikmahnya? Al awal anau yu'addi ila tasyabbil kufar. Apa alasan tidak boleh? Karena akan mengarah kepada tasyabuh, meniru perbuatan orang kafir. Dulu pernah ada fatwa ya yang dikeluarkan oleh NU
pakai celana panjang tuh haram dulu. Alasannya kenapa? Karena niru-niru penjajah kafir. Tapi kemudian Muhammadiyah diantaranya adalah Buya Hamka menyatakan tidak, itu karena pakaian. Karena celana panjang itu bukan pakaian agama. Kalau pakaian agama baru nggak boleh. Itu kan menutup aurat juga. Itu cara lain. Ya. Sehingga Buya Hamka sering menunjukkan setiap ceramah dia pakai celana panjang. Ya, sambil berdakwah itu bahwa pakai celana boleh. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, anadzalika ihya limahal syirki. Dengan menyembelih di tempat yang salah, berarti kita ada kesan menghormati tempat yang salah. Ya. Wa ta'dziman lahu, dan mengagungkannya. Fa yakunu min akbari wasail ila wujuhi syirki wa ruju'i. Karena itu mendorong ya media untuk menimbulkan kesyirikan. Menimbulkan syirik. Jadi tempat ini bisa menyebabkan orang musyrik. Tuh, seperti Masjid Ghamamah. Ya, Masjid Ghamamah oleh pemerintah Arab Saudi, kejadian Rasulullah diminta untuk berdoa turun hujan, istighatsah. Sekarang dijadikan Masjid Ghamamah untuk mengenang itu. Tapi banyak masyarakat salah, gagal paham. Mereka datang ke sana malah berdoa. Jadi dijadikan tempat keramat. Jadi akhirnya disegel. Jadi serba salah ya, masyarakat tuh begitu sih. Jadi kalau nggak dididik disiplin tinggi dalam soal tauhid, ini akan cenderung mengarah kepada syirik. Yang ketiga, annahu yu'addi ila i'tizaz bihadzal fi'li. Ikhtirar. Itu akan menyebabkan ketertipuan. Nah, khususnya untuk orang bodoh. Karena orang yang nggak ngerti ini akan melihat orang pintar melakukannya. Oh, begitu. Li'anna man ra'a musliman yazbau bi makanin yazbau bi musyrikun dhanna anna fi'al musyrikin jaizun. Karena kalau ada orang melihat seorang muslim menyembelih di tempat yang biasa dipakai oleh orang musyrik, maka dia akan mengira apa yang dilakukan oleh orang musyrik boleh. Oh, berarti perbuatan orang musyrik boleh, gitu kan. Dianggapnya gitu. Jadi ada pembenaran. Ya, jadi untuk menjauhi itu semua makanya nggak boleh. Yang ketiga, annal musyrikin saufa yakfuna ala fi'lihim. Orang-orang musyrik akan merasa GR tuh dengan perbuatan orang muslim tuh, mereka aja kesini gitu nanti alasannya. Ya. Idza ra'au ma yaf'al mislahum. Ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman muslim. Yang ketiga, persoalan ketiga, hukmu dzabhi indal kubur, menyembelih di kuburan. Karena ahlu jahiliyah ya'kiruna ibil ala qabri rajil al-jawad. Salah satu perbuatan ahlu jahiliyah, mereka menyembelih onta di kuburan seorang laki-laki yang biasanya jawad. Jawad itu loman, dermawan. Nah, biasa mereka menyembelih binatang di kuburan orang yang dulu saat hidupnya dia dermawan, suka berbagi. Apa tujuannya? Za'man minhum anadzalika mujazatan lahum ala fi'lih. Untuk membalas kebaikannya. Untuk membalas kebaikan saat hidup, maka mereka menyembelih di dekat kuburannya. Alladzi kana yaf'alu qabla mauti, yang dulu pernah dilakukan sebelum kematiannya. Wa huwa aqribil lil adyaf, yaitu si penghuni kubur itu dulu suka menyembelih onta untuk menyambut tamu, wa it'amuhum, dan memberi makan. Suka ngasih makanan, makanya disembelih di situ. Ya. Fayakiruna inda qabri.
Maka mereka pun menyembelih di kuburannya, fatakulu siba wat thair. Lalu setelah disembelih, dagingnya ditinggal. Akhirnya yang makan siapa? Ya binatang dan burung. Nah, dianggap sama kayak waktu hidupnya. Ya, ini akidah jahiliyah ya. Kama kana mu'aziman fi hayati, sebagaimana dulu beliau ya yang waktu hidupnya itu memberi makan. Fajal Islam wa abtala sunnatal jahiliyah. Islam datang dan membatalkan perbuatan jahiliyah. Makanya orang jahiliyah marah karena tradisinya diobrak-abrik. Tapi tidak semua tradisi itu dihancurkan, tidak. Ada tradisi yang baik. Salah satunya yang diadopsi oleh Islam adalah menikah. Menikah cara kita, ada mahar, ya, kemudian ada ijab kabul. Itu salah satu cara yang juga dipakai di zaman jahiliyah. Jadi pernikahan jahiliyah itu bentuknya kurang lebih ada 7 atau 8. Ya. Pernikahan ala jahiliyah itu bentuknya macam-macam. Salah satunya itu yang sekarang kita pakai. Jadi kalau benar dipakai. Apa cara lain pernikahan yang dipakai oleh jahiliyah? Antara lain penukaran mahar. Seorang paman menikahkan keponakannya dengan keponakan paman yang berbeda. Jadi si A punya ponakan, si B punya ponakan. Si A menikah dengan sini. Ini menikah dengan ini. Sila. Untuk apa? Membebaskan mahar. Paman ya. Jadi contohnya saya menikahkan ponakan saya pada seseorang. Orang itu punya ponakan di nikah saya. Nah, karena saya sudah nego dengan dia, saya dibebaskan dari mahar mas kawin. Ya kalau mas kawin orang Indonesia aneh gitu, karena murah. Tapi di sana kan menyediakan emasnya itu kilo-kiloan. Itu persoalan. Jadi mereka dengan begitu bebas, kan tukeran gitu. Tuh caranya begitu. Ada lagi pernikahan mereka untuk cara untuk mendapatkan anak. Mereka menikah aja. Terus dia melihat tokoh kuat. Nah, istrinya suruh nginep di sana. Dengan tokoh itu. Ya, sampai disetubui, pokoknya sampai hamil lah. Nah, setelah hamil baru pulang. Nanti kalau beranak, anak saya. Tapi benihnya dari dia. Iya, bibit. Maksudnya cari bibit unggul. Contohnya, Mike Tyson. Pejantan lah singkatnya. Itu dulu begitu. Istibda' namanya. Pernikahan istibda'. Ya, di zaman jahiliyah begitu. Kemudian pelacuran ada nggak? Pelacuran juga ada di zaman jahiliyah. Jadi cuma pelacurannya itu diakui oleh masyarakat. Pelacurannya dilokalisasi. Jadi si pelacur itu masang bendera. Jadi orang tahu tuh. Cuma pelacuran di zaman jahiliyah itu lebih beradab daripada sekarang. Jadi siapapun yang meniduri dia catat. Orang pelacur ini. Nanti kalau dia hamil, dikumpulin orang-orang itu. Ya, kan dia nggak tahu benih siapa nih. Terus siapa penentunya? Dipanggil dukun. Dukun yang dihormati. Suruh baca mantra. Nanti atas fatwa dukun, ini anak si Anu. Maka yang ditunjuk oleh dukun itu tidak bisa menghindar. Nah setelah itu si pelacur ini berhenti. Ya, dia yang memberi nafkah nanti yang ditunjuk sampai melahirkan. Baru dia operasi lagi. Jadi itu jauh lebih beradab ya. Jadi ketahuan. Cuma ya ini bibit sebenarnya anak dia apa bukan itu berdasarkan penetapan dukun. Bukan asli. Nah itu.
beberapa cara pernikahan di zaman jahiliyah. Jadi tidak semua tradisi ya dihancurkan oleh Islam, tidak. Tradisi yang menyimpang. Kalau yang tidak menyimpang tetap. Contohnya apa? Suka berbagi makanan tadi itu. Tetap dihormati dalam Islam. Kan? Maka dalam bahasa Arab karim, bahasa karim, karimun gitu. Contohnya rojulun karimun, seseorang yang mulia. Pasti yang mulia ini tidak lepas dari dermawan. Maksudnya mulia dan dermawan itu jadi satu paket. Ketika orang Arab mengatakan dia mulia, pasti orangnya dermawan. Ketika disebut dermawan, pasti dia orang mulia. Jadi satu nih, satu kata artinya dermawan dan mulia, karimun. Nah itu artinya gitu. Ya, jadi dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan, bersabda, qala Nabi la aqra fil Islam, tidak ada akar. Akar ini tidak ada penyembelihan di kuburan dalam ajaran Islam. Nah, jadi dihancurkan oleh Islam. Ya. Wal akru wa qat'u ihdal qawaimil ba'ir. Akru itu apa? Memotong. Ya, memotong anggota tubuh hewan, onta atau kambing dengan pedang. Ya, dikredit. Jadi kita punya onta. Kan kalau kita mau makan daging kan nggak banyak-banyak. Dipotong kakinya. Kan masih hidup tuh, diobatin, dimasak. Ya itu biadabnya mereka. Nanti butuh lagi, potong lagi. Sampai tidak mungkin kecuali mati ya. Sampai. Kalau kepala dulu nggak bisa. Sampai biadabnya begitu. Zaman jahiliyah. Nah ini Islam datang, dihilangkan. Nggak boleh. Nyiksa. Jadi betapa Islam itu disebut rahmatan lil alamin. Cinta, berbagi cinta bukan kepada sama manusia, tapi seluruh alam. Ya kan? Burung, kalau bukan untuk dimakan tidak boleh. Ya kan? Terus kita tidak boleh membunuh hewan yang punya anak. Tuh. Kalau dia masih dalam asuhan. Karena kita memisahkan itu nanti. Tapi sama sekali menyembelih juga nggak boleh. Karena itu kan paham lagi. Ada akidah lagi di luar. Bahwa menyembelih itu sudah mendahului takdir Tuhan. Di luar sana, ya, kita menyembelih itu sudah mendahului takdir Tuhan. Allah memberikan hak untuk hidup, kita hilangkan dengan menyembelih. Jadi kalau begitu hewan sembelihan haram. Ada yang begitu. Islam datang juga menghilangkan itu. Oh nggak benar. Itu ada paham begitu juga di dunia ini, ya. Tapi bukan Islam. Jadi nggak mau makan daging yang disembelih. Jadi harus yang mati sendiri. Ya bangkai itu. Nah, Islam datang itu mengatur. Kaila yasharat inda nahri. Mereka lakukan itu supaya saat dipotong nggak ngamuk. Jadi dimulai dari kaki dulu, dipotong, tangan dipotong. Itu ada yang begitu. Tapi ada juga yang motong untuk diangsur pemakaiannya. Ya, makanya dalam hadis nanti Rasulullah mengatakan memotong itu sama dengan menyembelih, tidak boleh. Hukumnya begitu. Jadi potongan kaki ini sama dengan bangkai. Potongan kaki ini. Kan mereka mengira enggak. Nah ini masih hidup, potong. Tapi tubuh aslinya tetap hidup dia. Diobatin kan. Nah, jadi kakinya hilang satu, nanti butuh lagi, potong lagi. Nggak butuh banyak-banyak. Kan kalau sapi kan dipotong sekaligus ya. Wah makannya cuma sedikit kok. Nah, jadi potong sebagian. Ada yang begitu. Ini Islam melarang. Kali ini ada juga yang memulai pemotongan dari kaki, bukan dari leher. Ya, dimulai dari anggota tubuh dulu supaya nggak ngamuk. Jadi dengan tidak ada kaki, tidak ada tangan, nanti nyembelinya gampang. Oh, itu kan waduh. Nah ini otaknya otak kejam.
Seperti itu. Nah, kadang-kadang mereka itu min sunatim anam yakiruna ibil ala kuburil mauta. Mereka suka menyembeli di kuburan. Mereka ini. Ayan hirunaha wa yaquluna inna sahibal qabri kana li adyaf fi ayami hayati. Biasanya kuburan yang dipakai untuk menyembeli kuburan orang baik yang dulunya dermawan. Watu kafiuhu misla saniati ba'da wafati. Maka ya, inilah cara membalas kebaikannya. Boleh jadi juga terinspirasi oleh keluarganya. Ya, karena dia bos, maka dicaranya begitu. Jadi kemarin ada Maulana ya, teman kita yang mukim di Mekah, dia perlihatkan kuburan di Mekah, kuburan orang kaya. Apa beda kuburan orang kaya di Mekah dengan kita? Kalau kuburan orang Arab Saudi kaya itu cuma beda tempat saja, tapi tetap aja batu semua. Nggak ada nisan tulisan tuh, nggak ada ya, batu. Itu kuburan orang kaya raya. Cuma bedanya dia beli kuburannya terpisah gitu. Dia beli lahan, tapi kuburannya sama, batu doang, dikit dari batu. Ini kuburan orang kaya. Beda dengan kuburan orang kaya Indonesia. Oh, dibangun joglo. Ya kan? Nah, orang kaya yang ini pemilik hotel tuh, ditunjuk 1, 2, 3 itu, dia pemiliknya yang meninggal. Tapi kuburannya cuma batu. Kenapa? Karena di sana terikat oleh undang-undang. Jadi kuburannya pun ada pasalnya. Kalau kita kan kuburan nggak ada pasalnya. Mau segitiga atau mau bulat terserah. Ya. Kalau kita mau menarik ya bikin aja bulat. Gundukan bulat, orangnya kubur di tengah. Nanti kan menjadi target wisata ya. Wah, bagus. Atau mau segitiga. Atau mau kaca. Ada orang Eropa pakai kaca. Kelihatan perubahan pembusukannya. Tuh. Udah belatung ya. Sampai segitunya mereka. Orang-orang kaya ya. Wa qad ja'al yaum fi bilal muslimin min yaji'u man yuhyi hadis sunnah jahiliyah. Sekarang di dunia Islam ada yang menghidupkan sunnah ini, sunnah jahiliyah. Ya. Wa dzalika bi dzahbi inda kubur auliya. Kali ini mereka menyembelih di kuburan wali-wali. Kuburan wali-wali dipakai untuk penyembelihan. Wa adriyatihim bid'awa annaha tanhiru bismillah. Mereka menganggap tidak apa-apa, yang penting disembelihnya menyebut nama Allah. Mereka alasannya begitu, ya. Tapi kalau dilihat dari semangatnya, semangat hadis ini nggak boleh, sebab itu akan mengarah pada pemujaan, pengkultusan, pengkeramatan. Bismillahi wallahi wa yaksidu naf'ul fuqara, serta nanti toh ya dagingnya akan diserahkan kepada fakir miskin. Alasannya begitu. Ya. Wa hadza fi'lun munkar, ini adalah perbuatan mungkar. Ya. Wa amalan muharram, serta diharamkan. Wa hurmatu min iddati aujuh. Kenapa haram? Alasannya sebagai berikut. Pertama, anau qad nahan nabiyyu an dzalika bi khususi. Karena Nabi telah mengeluarkan hadis, kata beliau, la akra fil Islam. Tidak ada akar. Akar itu menyembelih di kuburan dalam Islam. Ya, tidak ada. Wathani law kana hadzal fil jaizan la fa'alahu salafu hadhil ummat minas sahabat. Kalau perbuatan seperti ini boleh, pasti yang pertama melakukannya adalah sahabat. Karena sahabat paling tahu. Nah, perilaku sahabat ini bisa dijadikan patokan. Kalau Anda ingin bertanya-tanya, boleh enggak ya? Boleh enggak ya? Maka Anda merujuk pada sahabat. Dan termasuk yang dikritik ceramah waktu tarawih. Karena nggak pernah dilakukan oleh sahabat. Di tengah-tengah ya kita perpindahan, baik mau tarawih
Jadi kok dia mau terawih atau setelah terawih mau witir. Sebab kalau witir duluan bubar mereka. Kebiasaan orang Indonesia begitu. Jadi dicermati oleh DKM, waduh kalau di semua ini bubar duluan. Makanya witirnya dia ditahan, ceramah dulu. Nah ini tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Kalau Anda mau persis Rasulullah nggak boleh. Nggak boleh. Makanya di Masjidil Haram nggak ada ceramah-ceramah. Di tengah-tengah itu nggak ada. Ya begitulah, kalau mau persis mah. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan dianggap wajib aja. Kalau Anda menganggap wajib itu baru tidak boleh. Tapi kata orang lain, bagaimana nggak nganggap wajib orang itu selalu dilakukan? Ya jawab maning kok. Jawab lagi. Ya susah. Sama dengan menyelenggarakan peringatan Nabi boleh nggak? Menurut saya boleh. Yang penting isinya. Isinya kalau untuk nasihat nggak masalah. Toh kita tidak menganggap wajib. Kalau suatu saat panitia berpikiran, lah tahun ini manggalah. Kan nggak selalu. Itu dijadikan di Indonesia ini mau ngaji orang itu susah. Jadi ada pengajian dia nggak mau ngaji, tapi kalau ada perayaan datang dia. Nah itu dipakai media untuk memberi nasihat. Saya kan juga punya teman yang ahli ilmu. Nah itu biasanya dijadikan teman fatwa saya. Boleh nggak? Nih saya diundang nih untuk ceramah nih. Belum tak iyain. Boleh nggak? Boleh Ustadz, yang penting isinya nasihat. Oh, boleh, oke dah. Gitu. Ya kan? Ini sudah punya ilmu tinggi dia. Jadi manhaj salafus salih tapi dia berkesadaran. Sadar, fenomena di Indonesia ini jauh dengan Arab Saudi. Jangan nggak selalu harus sama, nggak usah. Sebab Arab Saudi juga mengingkari khilafah. Adanya Arab Saudi itu menyebabkan tumbangnya Turki Utsmani. Harus diingat, dia paling benci pada khalifah. Karena itu ketika ada imam masjid sana berkunjung ke Turki Utsmani, peresmian itu gereja dikembalikan menjadi masjid, ya itu pulang dari Turki langsung masuk penjara karena dengan berkunjung ke sana berarti Anda mengakui kekhalifahan. Justru tumbangnya khalifah itu karena ada ini Arab Saudi. Jadi latar belakang Arab Saudi, saudara, tinjauan seperti bukan tinjauan sepihak ya. Omongan saya ini berdasarkan penelitian dari aparat keamanan. Jadi resmi dari pemerintah Arab Saudi, pemerintah Indonesia. Jadi aparat keamanan meninjau pakar-pakar, kenapa terjadi kekerasan di Indonesia? Karena kita sering meniru cara dia. Kalau sana tuh pendekatan orang tuh dengan agitasi, dengan keras, gitu. Nggak mau tempeleng, nggak mau pedang nih. Kalau kita nggak dengan kultur, alon-alon asal kelakon. Orang Indonesia begitu. Ketika kita keras, orang langsung jauh. Orang Indonesia wataknya berbeda. Karena itu Indonesia, Islam masuk ke Indonesia itu bukan dengan kekerasan. Tapi dengan cara kultur. Itu sudah kenyataan. Kenyataan yang nggak bisa dibantah. Orang Islam banyak masuk. Dilus-lus dulu, ya, nggak apa-apa. Mau dia. Tapi kalau lari dia. Lihatlah anak-anak tuh. Siapa ustadz favorit? Ustadz favorit yang suka pendekatan, enak. Yang keras nggak mau dia. Kabur. Ketika dikerasin. Contohnya Darul Hufad. Darul Hufad yang penting orangnya nggak nakal. Telat-telat sedikit, maklum. Bayarannya, SPP-nya, kan dia harus makan. Kalau bayaran guru sih, bisa jadi nanti-nanti nggak masalah. Tapi kan dia harus makan, kan kita harus keluar uang. Kan dia makannya di dalam, 3 kali lagi. Nah sering orang tuanya telat, dimaklumi. Sebulan, 2 bulan, udah biar. Asal keuangan kita masih cukup.
Tapi begitu sebaliknya, ustadz sana punya anak di sekolahin tempat lain, baru telat berapa hari, WA-nya beruntun, WA-nya cepet. Al-Darul Hufat begitu. Ya, jadi gurunya nggak makan nggak masalah, air doang. Nanti lama-lama megang spidol juga nggak bisa, jangan disalahin. Ya kan? Jadi kita nggak bisa dibohongi, pendidikan tuh butuh biaya. Jadi harus ada kesadaran. Kadang-kala memang orang Islam begitu, dalam soal pendidikan tuh sangat kurang dukungannya. Ya, saya dulu ngajar kurang lebih 7 tahun di madrasah ibtidaiyah. Satu saat karena biayanya sudah terlalu tinggi, maka orang tua murid dihadirkan. Jadi SPP akan dinaikkan seukuran 1 batang rokok. Jawabannya begitu, karena di situ perokok semua. Kita nggak gede-gede, pokoknya sehari 1 batang rokok. Kenaikannya. Mereka nggak bersedia. Padahal saben hari ngerokok 1 bungkus. Jadi Anda hanya menyisakan 1 batang saja sehari untuk kenaikan ini. Tetap nggak mau. Nah, jadi memilih rokok daripada memilih pendidikan. Nah itu, kebanyakan itu cermin dari kita, bangsa kita, yang belum sadar. Jadi dia nggak melihat bahwa pendidikannya adalah masa depan. Pendidikan adalah masa depan. Kalau orang bicara pendidikan, pasti kelihatan masa depan. Coba Pak Hilman nyekolahin anak. Pasti kan mikir udah, waduh, nanti gedenya jadi apa kalau nggak sekolah, begitu kan? Pasti cenderung masa depan. Kalau kita pendidikan agama, akhirat, dunia akhirat kan. Kayak apa anak saya nanti? Saya bisa dikomplain oleh Allah. Kenapa nggak mengaji? Pasti kalau agama, cenderung akhirat. Kalau pendidikan, cenderung dunia. Memang kan begitu. Allah mencantumkan 2 nama untuk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, kasih sayang Allah, cinta Allah di dunia. Karena itu cinta Allah di dunia tidak ada batas. Kepada orang yang ingkar sekalipun tetap diberi hidup. Diberi hidup yang sama. Tapi untuk rahim, cinta Allah di akhirat. Hanya khusus untuk mukmin. Kunci dari Rahman ilmu. Kunci dari rahim iman. Nah, kalau kita bisa menggandeng iman dan ilmu lengkap. Sayangnya umat Islam sering dominan imannya tidak punya ilmu. Lalu dia ngeluh. Dunianya susah. Yang kuncinya ilmu. Maksudnya skills, keterampilan nggak ada. Sekolah mah tinggi, tapi di lapangan dia nggak bisa. Ya sekolah mah tinggi, contohnya gini. Sekolah di jurusan bahasa Arab. Begitu keluar nggak bisa bahasa Arab gitu loh maksudnya. Kayak onta. Karena onta dari lahir di Arab. Ya, pikiran memurah dibawa ke Indonesia supaya memberikan kursus kan. Apa kan udah lama kan? Ternyata onta nggak bisa bahasa Arab. Padahal udah lama. Nah, makanya saya sering ngomong, kamu tuh seperti onta. Lama ini. Ya saya juga ngeritik diri saya sendiri. Oh kenapa ya? Kalau belajar bahasa Inggris, ukuran bulan bisa cas-cisus. Bahasa Arab bertahun-tahun mogok, nggak bisa bahasa Arab. Padahal itu tiap hari. Apalagi dihadapkan pada kitab. Macet pisan. Nah, kita kembali sini. Ya, jadi salah satu panduan benar enggaknya adalah perilaku sahabat. Contohnya tahlil itu boleh enggak ya? Anda lihat saja, kematian kan juga ada di zaman sahabat. Bagaimana respon sahabat? Apa ada enggak mereka begitu? Nah itu menjadi panduan. Kan kematian bukan sekarang aja. Zaman dulu juga ada. Zaman Nabi ada. Nabi ada enggak begitu? Ya kan? Itu kan tindakan yang langsung menjadi teladan. Yang ketiga, dzikru smallah inda dzabhi indal qabri laisa huwal musawwaq bi jawazi hadzal fi'l. Menyebut nama Allah. Ada waktunya. Menyebut nama Allah ketika menyembelih tapi di kuburan
Nyebutnya benar, tapi di tempat yang salah, di kuburan. Ya, itu tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Nah, sehingga salah tempat nggak boleh. Jadi bukan sekarang salah teknis saja. Teknisnya udah benar, orangnya udah benar, tapi tempatnya salah nggak boleh. Ya, sebab akan mengarah kepada dugaan pemujaan terhadap tempat. Tempat yang dipuja tidak direstui oleh agama tidak boleh. Tapi ada tempat yang boleh dipuja, yaitu Ka'bah. Ka'bah kan cuma batu, bukan Tuhan kan? Tapi karena Allah sudah menunjuk Baitul Atiq, ini adalah rumah tua yang kalian harus hormati. Nah, itu menimbulkan kita kalau dilihat dari ruang angkasa, kita akan menuju satu titik. Ya, jadi di dunia ini kalau kita bisa terbang, Pak Safei, melihat di kita akan lihat umat Islam tuh satu rebah, satu bangun, satu rebah, satu bangun. Terus begitu. Iya, estafet. Karena kan dari timur dulu. Sayang kita nggak terbang kan, jadi nggak kelihatan. Kita membentuk formasi. Ini selesai salam, sana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sana baru Allahu Akbar, sana sudah ruku. Terus aja begitu kan. Ini waktunya kan dari timur. Terus muter. Maka itu Allah diibadahi 24 jam. Orang Islam ini sholat 24 jam. Ya, seperti sekarang kita ini jam 6. Di Arab masih, bukan jam 6 ini, salah. Jam 6:15. Di Arab masih jam 2. Kita mau udah selesai subuh, udah mau syuruk. Di sana baru jam 2. Baik, demikianlah. Hadirin hafizani hafizakumullah, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda, semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Semoga demikian juga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi serta ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.